Pada bab 3C kali ini kita akan membahas mengenai melakukan brief dengan stakeholder. Nah, stakeholder di sini ya, sebelum kita nanti membahas stakeholder siapa gitu ya, bagaimana cara briefnya, teman-teman harus tahu dulu kenapa brief itu penting ya. Tentunya yang pertama yang paling penting adalah supaya lebih terarah ya. Karena yang namanya brief itu kan berarti kita ya mengerjakan suatu marketing di sosial media itu atas kepentingan stakeholder kita. Nah, pertanyaannya siapa stakeholdernya? Itu nanti akan kita bahas ya. Tapi kalau kita berbicara cara briefnya itu bagaimana? Ya, caranya adalah tentunya sesimpel gini. Kita mengajak stakeholder tersebut bertemu ya. Kemudian kita bertanya, dia menjawab. Kita bertanya, dia menjawab. Kita bertanya, dia menjawab. Seperti itu ya, kurang lebih caranya. Sederhana. Memang caranya bisa online ataupun offline ya, tergantung dari situasi. Nah, tadi mungkin teman-teman masih bingung gitu ya, ini stakeholder siapa? Nah, sebenarnya macam-macam ya. Di sini kalau kita lihat ya, bisa CEO, atasan, divisi lain, ataupun mungkin owner, manager, atau klien, atau HR ya. Jadi siapapun yang berkepentingan ya. Tentu ini tidak semua ya, biasanya bisa salah satu atau beberapa saja ya, tergantung dari kebutuhan kamu. Nah, secara lengkap kalau kita lihat briefnya itu kita bisa bagi menjadi 8 ya. Pertama overview atau garis besar. Dan yang kedua adalah segmenting, ya. Kemudian ada targeting, lalu ada positioning, ada kompetitor, ada storytelling, ya. Storytelling itu cerita yang akan diangkat seperti apa, kondisi existing, dan terakhir adalah request. Nah, ya, request khusus lah ya, karena ibarat kita pesan makanan gitu ya, kita mungkin ada request tertentu. Ya, kita langsung aja. Di sini ada overview. Overview di sini kita bisa menanyakan ya, apa ya objektif atau tujuan yang diharapkan ya. Kita bisa tanya nih, ekspektasinya itu seperti apa ya yang diharapkan dari sosial media, seperti mungkin awareness, consideration, lalu minta dia untuk menjelaskan secara detailnya ya. Contoh ya, awareness, oke, menjadi lebih luas ya, karena sekarang sudah bla 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 melaunching produk X. Nah, ini produk X-nya ingin ditampilkan atau lebih ditonjolkan. Nah, itu bisa menjadi salah satu jawaban gitu ya. Dan saya titip juga pastikan ada angkanya ya supaya clear aja, jadi nggak ambigu ya. Berikutnya adalah segmenting. Segmenting di sini ya berarti terkait target market ya atau audience. Contoh, kita bisa menanyakan mengenai secara deskriptif, ini orangnya seperti apa sih yang ingin disasar gitu ya. Contoh, anak muda yang sering mengalami overthinking ya. Kemudian berapa usianya ya, seperti 18, 25 gitu ya. Kemudian seperti apa kondisi finansialnya, menengah ke bawah, menengah, atau seperti apa. Lalu jenis kelaminnya, laki-laki, ya itu bisa menjadi secara khususnya ya. Contoh, walaupun bisa juga ya wanita, ya ibu-ibu, emak-emak, ya silahkan lah ya. Yang penting itu sesuai target marketnya. Lalu ya kalau kita lihat misalkan sebagai apa kesibukannya gitu ya. Kesibukannya di sini kalau kita lihat mungkin pekerja ya, ataupun mungkin wirausaha atau seperti apa. Lalu geografis juga bisa tanyakan ya, Indonesia ataupun mungkin Jabodetabek. Nah, bisa mengerucut gitu ya. Berikutnya ya kalau mungkin ada kota tertentu gitu ya, bisa ditanyakan juga mungkin, atau daerah ya, mungkin Jawa Timur atau Surabaya atau Jogja. Nah, kalau ada, tapi ini opsional aja. Berikutnya terkait goals atau motivasinya ya. Motivasi di sini apa? Bukan motivasi brand teman-teman ya, tapi motivasi si audiensnya. Contoh, mereka ingin sekali tampil percaya diri ya saat presentasi dalam hal pekerjaan mereka ya. Jadi presentasi itu makin pede lah gitu ya. Kemudian bisa tanyakan juga pain point ya. Pain point itu adalah keresahan ya. Keresahan seperti apa? Mereka tidak percaya diri ya, karena mungkin kulit mereka terlihat kusam ya. Mungkin ya jadi minder lah ya. Atau bisa juga secara interest ya. Interestnya seperti apa? Mereka suka sekali misalkan bermain sepak bola ya, dan penggemar tim sepak bola itu ya mereka. Jadi kalau interest ini lebih ke bayangkan ya, minta si stakeholder bayangkan kalau nongkrong sama audiens itu kira-kira bahas apa sih? Selain produk tentunya ya. Kayak nongkrong sama teman lah, mungkin bahas bola, bahas K-pop, musik, film, apapun ya. Kemudian segmenting ya, masih di segmenting. Apa manfaat yang dicari ya, manfaatnya mungkin mudah digunakan ya atau seperti apa. Kemudian loyalitasnya, loyalitas itu misalkan beli pulpen ini setiap kapan ya, setiap 2 bulan sekali atau skincare biasanya sebulan sekali gitu ya. Nah, tingkat loyalitasnya seperti apa. Dan juga ditanyakan ya,
bagaimana cara mereka ini menggunakan produk ya atau jasanya. Nah, contoh kalau kita lihat di sini adalah untuk menggunakan produk air purifier tersebut ya, pengguna perlu menekan tombol seperti yang dijelaskan bla bla bla. Nah, itu bisa ya sebagai contohnya. Berikutnya targeting. Nah, setelah segmenting, targeting. Apa yang kita bisa tanyakan? Seberapa besar segmentasi pasarnya ya. Nah, ini sedikit tips juga. Kalau menurut saya targeting ini tidak terlalu pengaruh ya sejauh ini ya terkait strategi ya. Karena biasanya memang sudah ada arahannya ya. Karena di sini kita lebih ke yang penting mengerti ya profiling seperti apa. Tapi nggak apa-apa, ini perlu kita dalami karena bisa jadi ada case yang memang tetap butuh tahu konteks targetingnya seperti apa ya. Mau seperti segmennya ya yang punya potensi ya. Contoh di sini segmen ibu-ibu hamil yang merupakan segmen dengan penghasilan di atas rata-rata. Nah, kemudian bagaimana lifetime value dari customer tersebut ya, LTV-nya seperti apa. Nah, di sini contohnya ya, konsumen tersebut ya membeli lemari portable untuk pertama kalinya ya dan kemudian melakukan repurchase setelah 10 tahun. Berikutnya adalah positioning ya. Brand atau campaign ya atau produk kamu ingin dikenal sebagai apa? Contohnya brand yang mengkampanyekan kelestarian alam ya, meskipun produknya mungkin juga berasal dari alam gitu ya. Jadi ingin dikenal seperti apa ya. Kemudian USP ya, keunggulannya apa? Ya contoh, dompet yang didesain khusus anti maling. Nah, itu contoh ya, salah satu USP. Kemudian bisa tanyakan juga detail dari product knowledge ya. Itu kalau misalnya memang banyak ya product knowledge bisa cek aja di marketplace atau di mana gitu ya. Lalu fiturnya apa saja ya, itu perlu dijelaskan juga tentunya. Dan storytelling. Nah, storytelling di sini adalah apa cerita yang mau diangkat ya. Cerita sejarahnya bisa, cerita soal foundernya, cerita problem yang akan di-solve gitu ya, yang mungkin dilakukan gitu ya, diselesaikan ya. Itu bisa ya. Contohnya di sini sejak tahun 2019 owner dari bla 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 bla. Nah, itu contohnya. Lalu secara inti sarinya ya atau apa poin utama yang disampaikan di balik cerita tersebut ya, kayak hikmahnya lah ya. Oh, kerja keras ya dalam pembuatan produk. Nah, itu bisa menjadi salah satu storytellingnya. Berikutnya kondisi existing. Nah, ini fungsinya apa? Supaya kita tahu, oh kalau kondisi seperti itu ternyata performanya jelek ya. Kasarannya seperti itu ya. Berarti kita perlu improve seperti apa. Nah, itu sebagai konteksnya ya. Mana yang kurang itu kita improve ya. Seperti apa yang kita tanyakan, seperti yang sudah dilakukan ya, effort-effort di sosial media seperti apa. Ya, lalu berapa kali nih konten yang diupload setiap minggu atau setiap bulannya ya. Berikutnya apa saja kesulitannya ya, mungkin kesulitan uploadnya atau editingnya atau apa ya. Dan tidak lupa juga adalah kompetitor ya. Kompetitor di sini intinya teman-teman bisa menanyakan ya siapa saja kompetitornya, baik yang secara langsung ataupun tidak secara langsung ya. Bisa gali juga ya apa yang memang dibutuhkan gitu, karakternya ya, kemudian kelemahannya, kelebihannya, ataupun mungkin biasanya ada insight tuh dari mungkin owner. Oh iya, saya pernah lihat tuh si owner ini dia punya bla bla bla. Oh, dia pernah naik tuh ya 2 tahun yang lalu, tapi sekarang sudah enggak. Nah, itu bisa menjadi salah satu notes atau catatan buat teman-teman gitu ya. Berikutnya selain kekurangan dan ya mungkin kekuatan juga, teman-teman bisa tanyakan juga ya platformnya si komputer tersebut kuatnya di platform apa gitu. Itu bisa menjadi notes ya atau catatan buat teman-teman. Nah, terakhir teman-teman bisa menanyakan ya request. Nah, karena ini kan ya bisa dibilang dalam konteks teman-teman sebagai pekerja ya, teman-teman perlu tahu kebutuhan mereka apa. Mungkin request ini apa contohnya? Kalau teman-teman bisa lihat ya cara pembawaan konten. Oh iya, saya mau yang mungkin pembawaannya casual aja, tapi jangan pakai kata-kata kasar. Contohnya seperti itu. Atau request khusus mungkin secara visual. Oh iya, tone-nya agak gelap ya, agak seperti ini itu. Nah, itu bisa juga. Atau request tanggal konten. Oh, saya mau ini ditumpuk. Oh, ini saya mau pokoknya tanggal kembar nih, uploadnya 2. Nah, contoh gitu ya. Atau bisa juga barangkali teman-teman bisa menanyakan gitu ya, dari produk atau jasa yang sudah dimiliki di brand tersebut, mana yang mau ditonjolkan. Karena mungkin SKU produknya banyak tuh ya, ada 20, 30, tapi ada nggak 1 atau 2 yang ingin ditonjolkan di sosial media tersebut ya. Jadi kalau kita rangkum ya, secara brief ya kepada stakeholder, hal-hal yang kita tanyakan mencakup overview, segmenting, targeting, positioning, kompetitor,
storytelling, kondisi existing atau kondisi sekarang, dan juga terakhir adalah request ya. Harapannya teman-teman bisa membuat ya brief ini menjadi lebih spesifik dan mendapatkan clue dari apa yang sebenarnya dibutuhkan dari si stakeholder tersebut. Dan berikutnya kita akan mencoba untuk merangkum brief di bab selanjutnya.